Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat iman dan Islam, karunia kehidupan, karunia kesehatan, dan karunia umur panjang sehingga kita mendapat kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri dari waktu ke waktu, utamanya memperbaiki dalam hal ibadah, yaitu ibadah sholat. Pemirsa, pada kesempatan sekarang ini kami akan mengajak pemirsa untuk bersama-sama mengkaji satu topik yang sangat menarik, yaitu terapi sholat bahagia. Tema dalam bahasan kajian kita ini, terapi sholat bahagia, terinspirasi dari sebuah buku bestseller, yaitu Terapi Sholat Bahagia atau 60 menit terapi sholat bahagia yang dikarang oleh seorang guru besar dari UIN Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, yaitu Profesor Dr. Muhammad Ali Ajis MA. Dan alhamdulillah pada kesempatan sekarang ini kami hadirkan beliau sebagai narasumber langsung dari bahasan terapi sholat bahagia. Mari kita temui. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof berkenan hadir untuk bersama-sama kita mencoba mengkaji secara berseri satu dialog terapi sholat bahagia. Itu sebabnya pemirsa, topik dari bahasan ini adalah terapi sholat bahagia bersama Profesor Dr. Muhammad Ali Ajis MA. Dan pada kesempatan sekarang ini saya ditemani oleh kawan saya, yaitu Saudari Fiska. Assalamualaikum Fiska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berkenan untuk bersama-sama kita berdiskusi dan berdialog tentang buku yang sangat menarik. Ya. Terapi sholat Prof, bahagia. mengawali dialog ini mungkin perlu dijelaskan historis ya. Mengapa Prof tertarik untuk menulis buku yang sangat bestseller ini? Silakan Prof. Yang pertama, karena pengalaman pribadi saya, ya. Pengalaman pribadi saya dulu pernah setelah pulang dari Afrika tahun 2000, saya tidak bisa bersuara, tidak bisa berbicara selama 6 bulan. Subhanallah. Ya. Nah, karena tidak bisa berbicara, yang biasanya ceramah ya akhirnya tidak ceramah. Nah, disitulah kemudian saya, karena tidak banyak kegiatan, kemudian saya membaca buku-buku tentang tasawuf. Apa sih artinya cobaan hidup yang seperti itu? Cobaannya apa? Cobaan untuk kita, maknanya apa cobaan untuk hidup kita? Satu, tidak lama kemudian saya juga tidak bisa naik tangga karena ada persoalan tulang di sini. Ya, gitu. Nah, pada waktu rukuk itu saya tidak bisa rukuk yang cepat, jadi agak lama rukuk itu. Sakit gitu Pak? Sakit luar biasa. Tetapi ketika rukuk yang lama, itu kemudian saya seperti diberi inspirasi oleh Allah. Ya begini inilah rukuk yang benar. Gitu. Akhirnya kemudian pengalaman-pengalaman itu saya tulis seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alasan objektif bahwa tidak mungkinlah orang bisa mencapai kekhusyuan sholat tanpa tahu artinya, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Sedangkan kalau saya seperti Pak Ustadz Sunandar juga, saya kira pengalaman lah. Kalau mengajarkan tentang makna-makna sholat itu perlu berapa bulan? Butuh waktu yang lama. Perlu waktu yang lama. Nah, saya dengan buku ini, saya sudah melakukan eksperimen selama 2 tahun. Ya. Kemudian saya bisa merumuskan dalam 1 jam ya, 60 menit, saya insya Allah kalau orang itu tidak idiot ya, insya Allah bisa memahami seluruh doa sholat karena sudah ada teknik-tekniknya di sini. Panduan-panduannya. Iya. Lalu mengapa dinamakan TSB, terapi sholat bahagia? Bukankah seringkali justru yang kita dengar adalah sholat khusyuk? Iya, ya sholat khusyuk itu kualitasnya, ya. Lalu bahagia itu adalah buahnya. Jadi kalau orang itu sholatnya khusyuk itu pasti bahagia. Nah, saya meloncat, gitu kan? Ya tidak apa-apa tuh. Sholat bahagia di dalam Al-Quran kan sudah ada. Sudah ada. Qad aflahal mu'minun. Pasti bahagia orang-orang yang beriman. Kemudian diteruskan yaitu orang yang allazina hum fi sholatihim khashi'un. Itu. Jadi terapi sholat bahagia lah. Terapi di sini
bukan seperti terapi aroma, terapi pijat, bukanlah pijat, itu. bukan. Terapi di dalam kata pengantar ini saya tulis, anggaplah terapi itu cara. Bagaimana cara sholat yang bisa melahirkan kebahagiaan. Nah itulah. Apakah selama ini orang-orang, jadi yang pertama dengan membaca buku ini ya, dengan mempelajari seluruh doa sholat dalam waktu yang cepat, itu yang pertama orang bisa lebih tawaduk kepada Allah, lebih tawakal kepada Allah, lebih ridho kepada Allah. Satu. Lalu yang kedua, dengan teknik-teknik yang ada, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, dan nanti akan kita kaji, ya, karena insya Allah kita akan berseri lah, gitu ya. Itu nanti kita akan jelaskan bagaimana sholat yang bisa melahirkan kebahagiaan, gitu, kesuksesan. Kalau saya analogikan Pak Ustadz ya, analogikan. Ini kan HP Fiska ini kan luar biasa, bagus ini. Ini kan canggih multifungsi sekali tuh. Ya, ini bisa menghitung, bisa mencari rumah saya di sana bisa toh. Tuh. Bisa untuk berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia. Ini canggih, betul ya? Canggih toh? Iya, betul. Tapi kecanggihan ini menjadi tidak bermakna ketika yang pegang itu tidak mengerti. Nah, sholat ini sudah sholat ini betul-betul sudah, sholat itu sudah diberikan Allah. Ini cara menggapai kehidupan yang baik itu ya, sholat itu. Ini canggih sholat itu. Nabi-nabi yang terdahulu sampai Rasulullah sendiri kalau punya masalah ya alatnya ya sholat ini. Gitu. Tapi kecanggihan sholat itu menjadi seperti tidak ada apa-apa karena yang melakukan itu tidak mengerti. Seperti ini diserahkan oleh orang di pedalaman ya, yang tidak pernah mengerti HP. Menarik. Nanti saya ingin menunjukkan bagaimana kecanggihan Allah memberikan sholat ini, kemudian ditekan-tekan begini, ini di daerah mana yang tekan, ini kemudian tekan, kemudian bisa sambung. Nah itulah itu terapi. Jadi terapi jangan diartikan seperti yang lain-lain. Terapi ini cara bagaimana cara sholat yang bisa menghasilkan kebahagiaan. Ya, pemirsa, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ali Aziz ya, terkait dengan bukunya yang beliau tulis berdasarkan dari pengalaman pribadinya. yakni tidak bisa berbicara selama 6 bulan sejak pulang dari Afrika berdakwah di sana, lalu punya problem di persendian, susah berdiri, tetapi kemudian bisa sembuh total. Subhanallah, luar biasa. Dan ini yang menarik adalah bahwa apa yang dialami oleh beliau menerapkan terapi sholat bahagia sampai sembuh total dan diikuti oleh mereka yang kemudian membaca buku ini, mempraktekannya, dan kemudian terjadi apa yang juga dulu dialami oleh Prof. Dan ini saya coba baca dari testimoni orang yang sudah membeli buku ini lalu mempraktekkan terapi sholat bahagia sebagaimana yang disarankan oleh Prof. Dr. Muhammad Ali Aziz MA. Nah, seorang ibu, seorang dokter di Surabaya, beliau menyatakan setelah praktek terapi sholat bahagia, tangan saya yang sakit sejak 5 bulan sembuh total. Ajaib dan luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan yang menarik. Silahkan, mungkin Siska ada yang bisa disampaikan kepada Prof. Silahkan, Sis. Ya. Iya, Prof. Mengenai dengan tadi terapi sholat bahagia tadi. Iya, iya. Terus lalu di dalamnya itu pasti ada apa tadi, Pak? Ya, teknik-tekniknya. Teknik-tekniknya ya, pasti teknik-tekniknya apa saja tuh, Pak? Ya, tekniknya nanti akan kita gali. Takbir itu akan menghasilkan apa, kemudian rukuk akan menghasilkan pemikiran seperti apa, dan seterusnya, i'tidal dan sebagainya. Nah, itu nanti yang akan kita bicarakan satu persatu, sebab tidak mungkin itu semuanya saya sampaikan pada satu kesempatan ini. Iya, betul. Baik. Baiklah, pemirsa, satu perbincangan yang menarik dan akan kami lanjutkan perbincangan yang menarik bersama Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MA ini setelah selingan berikut ini.